أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan yang tidak terhingga banyaknya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita itu mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu tidak akan bisa melakukannya. Mulai dari nikmat hembusan nafas kita, tubuh kita itu bisa berjalan dengan normal, itu sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka hidup kita ini kalau salah seorang psikolog itu pernah mengatakan hidup itu seperti gelas yang isinya setengah. Gelas yang isinya setengah. Maka ketika kita melihat gelas itu ada dua persepsi. Bisa mengatakan gelas itu setengah kosong atau gelas itu setengah penuh. Nah, inilah sama seperti kehidupan kita. Ketika kita menghadapi kehidupan, ada dua persepsi seperti itu. Bedanya apa? Ketika orang yang persepsinya gelasnya itu setengah kosong, maka fokusnya itu kepada kekurangannya. Gelas kok isinya cuma setengah, airnya kurang. Fokusnya kepada yang kurang. Di kehidupan juga sama. Fokusnya kepada apa yang tidak dia punya dan melupakan apa yang sudah Allah berikan. Sudah punya badan sehat, ingin uang. Sudah punya uang, ingin motor. Punya motor, ingin mobil. Punya mobil, ingin rumah. Punya rumah, ingin ini, ingin itu yang lainnya. Fokusnya kepada apa yang tidak dia miliki sehingga tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Isinya itu menggerutu saja. Beda dengan orang yang punya pandangan setengah penuh. Berarti fokusnya kepada apa? Kepada kebaikannya, kepada kelebihan yang ia punya. Alhamdulillah gelasnya masih ada, airnya masih bisa buat minum. Maka ketika orang itu bisa memandang kehidupan seperti itu, memandang kebaikan yang dia punya, maka insya Allah akan selalu bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena ketika kita melihat kehidupan kita, pasti ada yang masih bisa kita syukuri, Pak. Ada. Orang yang sudah dikasih uang, alhamdulillah Allah ngasih uang. Gak punya uang, alhamdulillah masih dikasih badan yang sehat. Sakit-sakitan, badannya sakit-sakitan, alhamdulillah masih lengkap badannya. Diambil indranya, diambil penglihatannya, alhamdulillah masih bisa ngomong. Alhamdulillah masih punya tangan, masih punya kaki. Gak bisa gerak, alhamdulillah masih bisa bernafas. Jadi apapun kondisinya,
Bagaimanapun keadaan kehidupan kita, ketika kita bisa tadi punya sudut pandang, punya pemikiran setengah penuh tadi, terfokus kepada kelebihan yang kita punya, kenikmatan yang kita punya, insya Allah kita bisa menjadi abdan syakur, menjadi hamba yang bersyukur. Maka syukur ini salah satu bentuknya adalah dengan menyiapkan bekal kita, menyiapkan amalan kita untuk hari kiamat nanti. Karena hari kiamat itu Pak, harinya ngeri sekali. Allah sebutkan dalam surat Abasa bahwa bahwa hari di mana seorang anak lari dari bapaknya, orang tua lari dari anaknya, saudara lari dari saudaranya, tidak ada yang peduli satu sama lainnya. Kenapa? Karena saking ngerinya. Sudah tidak peduli lagi. Fokus kepada keselamatan dirinya. Apalagi nanti ketika di padang mahsyar Allah bangkitkan seluruh manusia dari Adam sampai manusia terakhir dalam kondisi telanjang, tidak bersunat, dan dalam kondisi seperti wujud Adam saat itu. Yang ada yang mengatakan Adam itu tingginya sampai 50 hasta, 40 hasta, sekitar 5 meteran tinggi. Dalam keadaan telanjang, tidak bersunat, tidak memakai pakaian, tidak memakai alas kaki. Matahari letaknya hanya 2 jengkal dari kepala. Bayangkan betapa panasnya, betapa ngerinya. Di padang mahsyar menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kenapa kok kalau misalkan ada orang yang sekarang kan lagi viral ya, orang-orang yang membuat konten mengenai akhirat, mengenai neraka dibuat bercanda. Nah, seperti ini adalah suatu perbuatan yang sangat terlarang, bahkan termasuk dosa besar. Maka dalam ayat Al-Quran Allah pernah mengatakan ketika orang-orang munafik itu bercanda menggunakan ayat-ayat Allah, kemudian mereka mengatakan kepada Nabi, kami itu cuma bercanda. Maka Allah katakan, qad kafaru ba'da imanikum. Kamu sudah kafir setelah kamu beriman. Jadi nggak boleh kita itu bercanda menggunakan ayat-ayat Allah, menggunakan akhirat, menggunakan surga, neraka, menggunakan Nabi Muhammad untuk bahan bercandaan, sholat, puasa, ibadah. Seperti itu tidak diperbolehkan. Maka ketika di hari yang sangat dahsyat tadi, di hari padang mahsyar, di mana tidak ada perlindungan, di mana tidak ada pertolongan selain dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan nikmat kepada beberapa hambanya. Di hari itu Allah memberikan naungan. Allah memberikan pelindung sehingga tidak terpapar sinarnya matahari. Siapa saja yang bisa mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar nanti, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dillu illa dillah. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya. Itu di hari padang mahsyar nanti ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja 7 golongan itu? Al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Wasyabun nasya'a bi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Warajulun qalbuhu mu'allaqu fil masajid, seorang laki-laki yang hatinya bergantung kepada masjid. Warajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, ada 2 orang yang saling menyintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Warajulun da'atahu imra'atun dzatu munsibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqu bi shadaqatin fa akhafaha hatta la ta'lamu syamaluhu ma tunfiqu yaminuhu, seorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Yang terakhir, wa rajulun dzakarallahu khaliyan faqadat 'ainahu, seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Ini 7 golongan yang Allah katakan akan dinaungi di hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imamul adil, imam atau pemimpin yang adil. Pemimpin yang bisa mengemban amanat yang ia berikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai macam-macam hakim. Ya. Jadi kan di sini hakim juga bisa diartikan sebagai pemimpin. Ada 3 jenis hakim, yang 1 masuk surga, yang 2 masuk neraka. Jadi kalau jadi pemimpin, jadi hakim itu kan pemutus kebijakan. Itu berarti hanya 1 yang masuk surga, sedangkan 2 itu masuk neraka. Siapa yang masuk surga? Yang masuk surga adalah hakim yang dia itu paham, mengetahui masalahnya, kemudian memutuskan dengan keadilan. Inilah yang bisa masuk surga. Sedangkan yang masuk neraka adalah yang pertama, hakim yang mengetahui, yang paham masalah, tapi ia memutuskan dengan putusan yang tidak adil. Atau yang kedua, hakim yang bodoh, yang tidak punya ilmu dan memutuskan dalam kebodohannya. Inilah kenapa Bapak Ibu semuanya, ketika pemimpin adalah itu pemimpin yang adil, Allah berikan pahala yang sangat luar biasa. Karena adil itu berat, Pak. Menjadi pemimpin yang adil itu berat. Karena yang tadi yang pertama harus punya ilmu dulu. Harus paham bagaimana pemimpin mau memutuskan masalah ekonomi, masalah sosial, sedangkan dia tidak punya ilmunya. Hatta yang Pak RT sendiri kan paling bawah pemimpin, kalau dalam masyarakat kan paling rendah suami. Suami memimpin keluarganya. Harus paham. Istrinya punya masalah ini harus bagaimana. Anaknya mendidik bagaimana. Mengarahkannya bagaimana.
Ketika salah menghukumnya bagaimana? Harus ada ilmunya. Dan ketika sudah punya ilmu, harus mengaplikasikannya dengan baik, dengan cara yang adil. Apa adil itu? Adil itu berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai jatahnya. Butuhnya 10 ya dikasih 10, butuhnya 20 dikasih 20. Jangan malah butuhnya 10 dikasih 50, butuhnya 50 cuma dikasih 10. Zalim itu namanya. Maka kalau pemimpin yang adil, ya tadi kata Rasulullah adalah pemimpin yang dia paham, ya, dia mempunyai ilmu dan menjalankan ilmu itu dengan benar. Maka kalau ada orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu, tidak punya bekal, kok berani-berani mengajukan diri jadi pemimpin, atau malah rakyatnya sendiri yang memilihnya jadi pemimpin, ya tunggu saja kehancurannya. Maka Rasulullah pernah menyebutkan salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah kematian, banyaknya kematian para ulama, ya, para ahli ilmu, sehingga yang tertinggal adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Maka mereka menjadikan orang yang jahil sebagai pemimpin. Akhirnya pemimpinnya jahil, rakyatnya jahil, sudah. Akhirnya hancurlah seluruh tatanan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita ingin menjadi pemimpin yang adil, itu bukan berarti harus menjadi bos, menjadi Pak RT, Pak RW, menjadi kepala sekolah, belum tentu. Karena yang masuk kepada imam al-adil, imam yang adil berarti semua pemimpin umum, tidak dikhususkan. Saat Rasulullah mengatakan, kullukum ra'in, setiap dari kalian itu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap dari kalian akan ditanyakan tentang tanggungnya. Ini bapak-bapak, ya paling kalau untuk laki-laki minimal menjadi pemimpin bagi keluarganya. Ibu-ibu juga menjadi pemimpin di keluarganya setelah suami. Ketika bisa adil dalam memimpin, insya Allah akan menjadi golongan pertama yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian golongan kedua, wasyabun nasya'a bi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Kenapa kok disebut pemuda? Karena kita tahu pemuda itu adalah fase di mana nafsunya itu sedang tingginya. Karena pemuda itu adalah masa di mana begitu besar ketertarikannya kepada dunia. Pengen main, pengen bergaul, pengen jajan, pengen keluar-keluar. Itu masa pemuda. Pengen nongkrong dengan temannya. Kalau zaman sekarang itu sudah ada game, ya, sudah ada media sosial, kan biasanya pemuda laratnya di situ. Waktunya itu isinya buka HP. Ketika buka HP ya kalau nggak main game, main medsos. Kalau nggak buka HP ya nongkrong sama temennya. Udah itu aja kegiatannya. Maka ketika ada kok pemuda bisa tumbuh dalam ketaatan, waktunya diisi dengan ngaji, ya, diisi dengan rajin menghadiri sholat, menghadiri majelis taklim, akhlaknya baik kepada bapak ibunya, pemuda yang menjadi teladan di masyarakatnya. Maka inilah yang Allah katakan menjadi golongan yang dinaungi Allah. Karena sangat jarang sekali. Jarang sekali. Kita survei saja. Kalau di sekolah-sekolah umum ya, bagi sekolah-sekolah yang bukan pondok. Kalau pondok itu insya Allah sholat wajib full ya, karena diawasi 24 jam. Coba di
SMP Mupat Pak. SMP Muhammadiyah nggih, belum SMP negeri, SMP Islam yang tidak asrama. Coba ditanya setiap paginya, siapa yang hari itu sholat 5 waktu? Kadang-kadang 50%, 60%. Kalau negeri lebih parah lagi Pak. Dulu almarhum Ustaz SK kan ngajar juga di SMP Bejian. Nanya kepada murid-muridnya, siapa yang sholat tadi Pak, kemarin sholatnya full 5 kali, tidak harus jamaah. Ternyata 30% Pak. Ada yang cuma sholat duhur, asar sama subuh. Ada yang sholat cuma maghrib sama isya. Asarnya boten. Inilah bukti bahwa memang pemuda itu, kebanyakan muda itu susah sekali untuk dekat dengan ibadah. Susah lagi untuk dekat dengan masjid. Inilah kenapa Rasulullah SAW mengatakan, kok kalau ada pemuda yang bisa rajin ibadah, pemuda yang dekat dengan Allah, itu mendapatkan derajat yang luar biasa. Karena susah sekali. Godaannya begitu luar biasa. Nah, ini kalau bapak-bapak berarti ya sudah tidak bisa menjadi pemuda lagi, nggih. Nek pemudaan berarti ya hitungannya SMP, SMA, ya kuliah itulah masih bisa dibilang muda. Nek atas kula Mas Kosiin, Mas Edi udah pemutua. Sudah dewasa katanya. Nah, yang dewasa bisa kita masuk ke yang ketiga. Siapa yang ketiga? Rasul mengatakan, wa rajulun qalbuhu mu'alliqun fil masajid, yaitu rajul, laki-laki yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Kenapa kok dikatakan laki-laki? Karena kalau wanita itu ibadahnya, sholatnya itu lebih utama di rumah. Di masjid boleh, ya. Tetap di masjid boleh, tidak masalah. Cuma kalau di rumah itu lebih baik. Tapi kalau laki-laki, lebih baiknya di masjid. Dan salah satu ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hatinya terikat di masjid berarti sering duduk-duduk di masjid, sering iktikaf, sering menunggu waktu sholat. Maka Rasulullah itu mengatakan salah satu waktu yang utama, waktu yang mustajab itu adalah bainas sholat, waktu menunggu sholat, ya, dari sholat satu ke sholat yang lainnya. Misalnya menunggu dari sholat duhur ke sholat asar, menunggu sholat asar ke sholat maghrib, menunggu sholat maghrib ke sholat isya. Itu waktu yang utama. Kemudian bisa juga arti dari orang yang hatinya terkait dengan masjid adalah mereka yang selalu mengingat sholat berjamaah. Sesibuk apapun kerjaannya, itu selalu menyempatkan untuk sholat. Walaupun supir luar kota, ya, begitu sholat langsung mampir rest area untuk sholat. Kadang-kadang itu kalau orang itu biasanya kalau sudah di luar itu biasanya sholat itu sering sekali lalai. Kalau tidak meninggalkan sama sekali, kadang-kadang itu mengakhirkan sampai batas waktu. Sholat subuh dikerjakan pukul 5:30. Sholat duhur jam 2. Sholat asar jam 5. Sholat maghrib sekalian sama sholat isya'nya. Ya kalau pas boleh jamak nggak apa-apa. Tapi kan kalau nggak boleh ini tidak diperkenankan. Atau kalau bapak-bapak yang ke sawah, teng alas, ya, begitu ada mendengar suara azan. Atau kalau di hutan kan nggak dengar suara azan, kan pasang alarm di HP,
Itu HP sudah menunjukkan waktu masuk sholat, ya segera istirahat terlebih dahulu. Dijeda untuk melakukan sholat. Inilah salah satu makna orang yang hatinya terikat dengan masjid. Hatinya itu ingat sholat terus, pengen sholat terus. Tidak pernah telat, tidak pernah lalai. Ini golongan yang ketiga. Golongan yang keempat, rajulani yatahaba 'ala Allah wa rajulani tahaba fillah ijtama 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Bahwa ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Jadi ada dua orang yang berhubungan, mereka bersahabat itu karena Allah. Persahabatan mereka, hubungan mereka adalah mereka itu sama-sama cinta Allah. Dan ini juga berlaku ya untuk hubungan antara laki-laki dan perempuan, suami istri. Itu juga cinta kita itu semua harus dilandaskan kepada cinta kepada Allah. Apa itu cinta kepada Allah? Berarti semuanya tadi. Dia itu berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Kenapa ke orang bapak ibu menikah? Karena dengan menikah itu bisa meningkatkan ketakwaan, bisa meningkatkan iman kepada Allah, bisa meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Tapi kok ketika cinta dunia itu malah menjadikan dia jauh dari Allah, menjadikan mereka itu tidak mau beribadah, malas beribadah, maka lebih baik mereka berpisah. Ketika nyata jamaah ilallah, berkumpulnya karena Allah, ketika berkumpul itu tidak membawa manfaat, mereka pun berpisah juga karena Allah. Jadi jangan sampai ya cinta dunia itu malah mengalahkan cinta kepada Allah. Apalagi orang-orang muda zaman sekarang ya. Apa itu? Semboyannya cinta di atas segalanya. Cinta bisa mengalahkan apapun. Dasarnya itu cinta karena nafsunya. Seperti ini tidak pas. Kenapa? Allah sendiri yang mengatakan bahwa nanti di hari kiamat orang yang di dunia itu saling mengasihi, berarti yang istilahnya kita itu sampai sehidup semati, yang sangat mencintai di dunia ini, maka nanti di akhirat mereka menjadi musuh bebuyutan. Kenapa? Karena cinta mereka itu tidak dilandaskan cinta kepada Allah, sehingga cinta mereka menjadikan pasangannya itu menjadi tersesat, menjadikan cinta itu cintanya menjadikan dia melanggar aturan. Karena cinta dia korupsi. Karena cinta dia membunuh orang. Karena cinta dia berlaku tidak adil. Karena cinta anaknya dimasukkan tanpa tes, dikasih beasiswa. Karena cinta sama istrinya, dia korupsi untuk membelikan barang-barang mewah. Karena cinta sama pasangannya, cemburu sama mantannya, dia bunuh mantannya. Kan ada yang seperti itu. Kan membunuh karena tidak rela diputus oleh pacarnya, dia bunuh mantan pacarnya. Ini contoh cinta-cinta yang karena tidak dilandaskan di atas cinta kepada Allah, akhirnya membuat mereka tersesat. Dan orang-orang seperti ini, walaupun di dunia kelihatannya seperti pasangan yang sangat serasi, seperti sahabat yang sangat dekat, nanti di akhirat akan menjadi musuh bebuyutan.
yang saling menyalahkan, yang saling melempar tanggung jawab. Ini ketika cinta itu tidak dilandaskan cinta kepada Allah. Tapi ketika orang bisa meletakkan semua cintanya hanya karena Allah. Saya cinta istri karena Allah. Saya cinta anak saya karena Allah. Saya cinta sahabat saya karena Allah. Saya cinta masyarakat karena Allah. Saya cinta Indonesia karena Allah. Jika bisa seperti itu, Allah katakan akan Allah naungi nanti di hari kiamat. Semua cintanya itu karena Allah Ta'ala. Kemudian, itu golongan yang keempat ya. Golongan yang kelima, wa rajulun ta'atahu imra'atun data munsibin wa jamalin. Ada laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang dia punya kedudukan dan cantik. Faqala inni akhafullah. Maka dia menolak dengan mengatakan, saya takut kepada Allah. Bayangkan Pak, ada laki-laki biasa digoda oleh wanita, wanitanya itu cantik rupawan, plus, punya kehormatan, punya kedudukan. Dan kalau punya kedudukan, itu kan kalau kita mau bisa dapat bantuannya. Kalau kita menolak, bisa jadi karena dia itu marah, bisa menghukum kita. Sebagaimana kisahnya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaiha. Zulaiha ini kan wanita cantik. Sama punya kedudukan. Bahkan Yusuf itu dikatakan hampir tergoda. Tapi diingatkan oleh Allah Ta'ala. Dia ingat kepada Allah. Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Akhirnya dia balik kanan berusaha kabur. Maka ketika dia menolak, ya, Zulaiha akhirnya malah bisa menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Padahal yang menggoda Zulaiha, yang mengajak Zulaiha, tapi yang kena hukuman Nabi Yusuf. Nah, nih bayangkan ada laki-laki yang digoda oleh wanita, ya, yang cantik, yang punya kedudukan. Ini kalau dia terima, berarti kan dapat keuntungan yang luar biasa. Tapi kalau dia tolak, bisa jadi dijebloskan penjara, bisa jadi dihukum. Tapi ketika pemuda ini bisa berani mengatakan, saya tidak mau, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Saya tidak mau karena takut kepada Allah, takut kepada hukumannya. Tidak tergoda dengan kekayaannya, tidak tergoda dengan kecantikannya. Maka pemuda seperti ini Rasulullah tempatkan di kedudukan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena bisa menahan nafsunya, bisa menahan hasrat keinginan hatinya, dan tidak takut terhadap ancaman dunia. Mau apapun ancamannya, Allah yang paling utama. Nah, itu yang nomor 5. Dan ini juga berlaku ya untuk maksiat-maksiat yang lain. Dia tergoda, misalnya kalau orang yang jual beli tergoda dengan keuntungan ribawi. Wah, kalau ini saya masuk riba, ini keuntungannya bisa luar biasa. Kalau nggak di bank, itu ya paling dapat untung 10%. Tapi kalau pakai riba, bisa sampai 50%. Dia bisa menahan diri dari godaan seperti itu derajatnya sangat luar biasa. Golongan yang ke-6. Wa rajulun tasaddaqu bi shadaqatin fa akhafaha. Seorang yang bersedekah kemudian dia
menyembunyikannya. Saking tersembunyinya la ta'lamu shimalahu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kanannya itu tidak tahu apa yang tangan kirinya itu tidak tahu apa yang tangan kanannya itu diberikan. Saking tersembunyinya. Inilah dalil yang mengatakan bahwa kalau memang sedekah itu paling baik dikeluarkan secara sembunyi. Tidak usah mengumumkan nama. Kalau infak ya sudah infak saja. Tidak usah keluar-keluar. Ya, tidak usah update status. Kecuali kalau memang pencatatan itu perlu ya untuk pembukuan, untuk dokumentasi, ya misalnya apa seperti di lazismu. Itu pencatatannya bukan untuk pamer-pamer, memang tapi untuk apa? Biar uangnya itu terdata, biar jelas, sehingga ketika uangnya jelas bisa dipertanggungjawabkan. Nah, tapi kalau dari yang memberi infak, ya nggak usah pamer-pamer. Maksud ada orang mau infak Jumat, difoto dulu. Nah, ini tangan difoto, cekrik. Update status. Alhamdulillah Jumat ini bisa sedekah. Subuh masukin uang amplop, masukin uang di kotak, 100 lagi. Alhamdulillah sedekah pagi. Lagi menjenguk orang sakit, upload 100 lagi. Alhamdulillah bisa memberi hadiah kepada yang membutuhkan. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena kalau orang yang pamer-pamer sedekah, itu pamernya itu mengancam keikhlasannya. Bisa membuat yang awalnya ikhlas karena mendengar pujian orang lain, ya, wah lihat status kok di-like banyak, jadinya bangga, jadinya senang, jadinya wah ini sedekah karena like. Akhirnya yang semulanya dapat pahala gugur karena tidak ikhlasnya. Maka ketika orang itu sedekah dengan sembunyi-sembunyi, beribadah dengan sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu, maka akan ikhlas. Karena tidak ada yang bisa, tidak ada yang ia harapkan kecuali balasan Allah. Bagaimana dia mengharapkan pujian orang lain? Orang lain saja tidak tahu dia berinfak, tidak tahu dia ibadah, tidak tahu dia tahajud atau apa. Inilah kenapa Rasulullah katakan orang yang mau ya bisa beribadah secara sembunyi-sembunyi, menyembunyikan ibadahnya sehingga orang lain itu dia tidak tahu, sehingga terjaga keikhlasannya. Allah katakan akan dinaungi di akhirat. Dan golongan yang terakhir, wa rajulun dzakarallahu khaliyan faqadat ainah. Ada seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Ada orang yang ketika sepi, tidak ada siapa-siapa, itu bisa ingat sama Allah. Ini luar biasa. Karena orang itu ketika kondisi sepi, ketika tidak dilihat orang lain, barulah keluar watak aslinya. Nek saya di depan jamaah, mesti kan jaga image ya Pak. Ketika bapak-bapak di depan istrinya, di depan keluarganya, mesti jaga wibawa, menjaga perilakunya karena di hadapan orang lain. Tapi ketika sepi, ketika sendiri, barulah keluar sifat aslinya. Apakah ia bisa tetap ingat sama Allah atau malah lupa sama sekali? Keluar semua. Maka ketika orang ya dalam kondisi sepi masih bisa ingat sama Allah, ya, masih bisa tetap berzikir kepada Allah, bahkan zikirnya itu sampai menangis saking menghayatinya. Nek orang bisa nangis di hadapan orang lain,
Mboten gumun, Pak. Bisa jadi kan dia, wah, saya ini sholatnya tak bikin nangis supaya dikatakan sebagai orang khusyuk. Kan ada. Saya kalau mboten bilang itu semua orang seperti itu, mboten nggih. Tapi kan ada orang yang sengaja kayak dibikin nangis supaya dibilang orang khusyuk, dibilang supaya menghayati. Karena dilihat orang. Tapi tadi ketika dia bisa berzikir di kondisi yang sepi sampai menangis air matanya. Benar-benar menghayati, benar-benar khusyuk. Bukan karena ingin dilihat orang lain, bukan karena pujian orang lain, bukan karena kekaguman orang lain. Hanya karena Allah Ta'ala, hanya karena mengharapkan kasih sayang Allah Ta'ala. Maka inilah ibadah yang setinggi-tingginya. Mendapatkan derajat yang luar biasa. Inilah kenapa Allah anugerahkan sebagai golongan yang mendapatkan naungan. Tadi bagaimana? Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Yang pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Pemimpin itu baik dari pemimpin presiden, bupati, camat, hatta hanya pemimpin keluarga. Jadi sifatnya umum, boleh pemimpin siapa saja. Yang kedua, pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Yang tumbuh dalam ibadah. Yang hariannya itu diisi dengan ibadah. Jauh dari maksiat, jauh dari kegiatan yang tidak berguna. Yang ketiga, laki-laki yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Yang selalu ingat sholat, yang selalu ingat masjid, yang selalu ingin meramaikan masjid. Setiap kegiatan itu pengennya di masjid terus. Yang keempat adalah ada 2 orang yang mereka itu saling mencintai karena Allah. Mereka berpisah karena Allah. Mereka berkumpul hanya karena Allah. Dan mereka juga berpisah hanya karena Allah. Yang kelima, ada seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan mempunyai kedudukan. Ini godaannya yang luar biasa. Dan ini sembunyi-sembunyi, tidak diketahui orang lain. Tapi dia tetap mengatakan, inni akhafu. Dia menolak karena takut kepada Allah Ta'ala. Yang keenam adalah orang yang berinfak kemudian menyembunyikan infaknya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang tangan kanannya itu diinfakkan. Dia infak karena ikhlas, karena khawatir riya, disembunyikan sampai tidak ada orang yang tahu. Dan yang terakhir adalah hamba yang bisa berzikir kepada Allah, tetap mengingat Allah walaupun dalam kondisi sepi, dan mengingat Allah sampai keluar air mata saking khusyuknya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah 7 golongan yang Rasulullah katakan akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kok kita memuhasabah diri kita. Kita bisa masuk ke golongan yang mana? Sudah masuk atau belum? Sudahkah kita menjadi pemimpin yang adil? Menjadi orang yang dekat dengan masjid, menjadi orang yang bisa menolak godaan maksiat, bisa menjadi orang yang ikhlas dalam infaknya, bisa beribadah walaupun dalam kondisi sepi. Jika belum, mumpung masih ada waktu sebelum Allah mencabut nyawa kita, sebelum Allah memanggil kita, maka marilah perbaiki diri kita sehingga kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan naungan Allah
tersebut. Aqal qouli hada, mungkin materi pada siang hari ini saya juga habis di sini terlebih dahulu. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Bisa tentang ini atau mungkin tentang yang lain boleh? Tentang kurban kemarin atau misalnya? Bapak-bapak? Benar? Tidak ada? Ibu-ibu? Imam yang adil, oke. Siapa imam? Jadi imam yang adil adalah imam tadi. Adil itu berarti memenuhi menjalankan kewajiban dan memenuhi hak. Itu aja, Pak. Sudah cukup itu. Jadi bawahannya itu punya hak apa, dia penuhi. Dia punya kewajiban apa, dia jalankan. Maka harus tahu dulu misalnya pemimpin rumah tangga laki-laki. Kewajibannya apa laki-laki? Menafkahi, memberi nafkah, mendidik istri, kemudian melindungi keluarga. Itu kewajiban suami itu harus ditunaikan dan memenuhi hak bawahannya yang dipimpin. Berarti istri punya hak apa aja? Hak tadi, hak harta, hak pakaian, hak makanan, hak pemenuhan kebutuhan nafsunya. Anak punya hak apa? Hak dididik, hak dirawat, hak diasuh. Maka hak itu harus diberikan. Ketika semua hak sudah diberikan, semua kewajiban sudah ditunaikan, barulah dikatakan sebagai pemimpin yang adil. Maka ketika kok ada kewajiban yang tidak ditunaikan atau hak yang tidak dipenuhi, maka akan dituntut nanti di akhirat. Maka salah satu perkataan Umar bin Khattab yang paling terkenal, kalau seandainya ada unta, bukan orang Pak, unta Pak, unta itu tergelincir di jalan di Basrah, di Irak sana, tergelincir karena jalannya yang tidak terawat, maka Umar akan ditanya di akhirat. Karena kan jalan itu tanggung jawab pemerintah, dan pemerintah itu yang memimpin khalifah. Kok ada tadi yang tidak terpenuhi haknya, bahkan hanya unta saja tidak terpenuhi haknya, pemimpin itu akan dimintai bertanggung jawaban. Makanya kenapa kok semakin tinggi puncak kepemimpinan, itu tanggung jawabnya semakin besar. Karena ada satu saja rakyat yang tidak puas, rakyat yang mengeluh, maka akan ditanya nanti di akhirat. Betul ya Pak? Jadi perlu tahu dulu, saya mau jadi pemimpin yang adil, cek dulu kewajibannya apa, haknya itu apa. Nah, ya, ketika mau jadi pemimpin yang adil, kita jalankan kewajibannya dan penuhi hak-hak bawahannya. Itu cukup, itu aja. Walaupun cukup seperti itu, tapi tetap berat sekali nih, berat sekali. Moga ada pertanyaan lagi? Semuanya Pak, sebagai apapun. Ya agama, ya misalnya kan Ustadz sebagai pemimpin dalam masalah agama, kewajibannya apa Ustadz? Menyampaikan ilmu. Berarti kan kalau jamaah, berarti kan mendapatkan ilmu. Berarti kamu jadi yang adil harus tadi menyampaikan ilmu yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan jamaahnya. Misalnya pemimpin takmir, takmir masjid, berarti kan kewajiban terhadap apa? Kenyamanan jamaah, pengelolaan uang kas yang tepat. Itu kewajiban-kewajiban seperti itu harus dijalankan dengan benar. Barulah dikatakan sebagai pemimpin yang adil. Wah, gitu Pak. Tahun ada yang mulia? Oke, sudah tidak ada? Kalau tidak ada,
Kalau kali hada, saya cukup sampai di sini. Jika ada salah kata, maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.